Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 WSBM kelas 72 akuntansi B. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang unsur kebudayaan Mandar dalam segi ekonomi, teknologi, kesenian, dan religi. Pertama-tama anggota kami yaitu pertama saya sendiri, Muhammad Taifan Maksum. Yang kedua ada Farel, yang ketiga ada Winda, yang keempat ada Salwa, yang kelima ada Dian. Baik. Sistem ekonomi Mandar. Masyarakat suku Mandar tinggal di kota-kota Makassar. Adapun mereka yang tinggal di desa-desa di daerah pantai mencari ikan merupakan suatu mata pencarian hidup yang amat penting. Dalam hal ini, orang-orang Mandar menangkap ikan dengan perahu-perahu layar sampai jauh di laut. Orang Mandar terkenal sebagai suku-suku bangsa pelaut di Indonesia yang telah mengembangkan suatu kebudayaan maritim sejak beberapa abad lamanya. Selanjutnya itu sistem teknologi, jenis alat-alat tradisional. Yang pertama ada alat-alat produktif, alat-alat senjata, wadah, alat-alat transport, rumah tangga, dan pakaian adat dan perhiasan. Jenis-jenis alat tradisional, ada alat betani, selanjutnya ada alat-alat mengolah padi, dan selanjutnya ada alat-alat untuk berburu, alat-alat untuk beternak, dan yang terakhir ada alat-alat untuk menangkap ikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Winda. Baik, berikutnya yaitu alat-alat senjata. Yang pertama yaitu gayang, doe, badik, jambah, kandawulo, supik, panah. Kemudian ada wadah, yaitu baku, keranjing atau keranjang, tedak dan rakik, tapiang, katoang, boki, pati, basung, dan lain-lain. Kemudian alat transport ada 3, yaitu transport darat, transport sungai, dan transport laut. Kemudian ada rumah Tok Mandar atau orang Mandar. Yang unik dari rumah Mandar yaitu latar belakang pemandangan hidup mereka mengenai rumah. Rumah Tok Mandar mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama yaitu bagian atas yang disebut atap, berfungsi sebagai tempat menyimpan padi atau menyimpan makanan lainnya seperti jagung dan kacang-kacangan. Kemudian yang bagian kedua disebut alawe boyang atau ruang atau boyang atau samboyang, berfungsi sebagai tempat tinggal anggota keluarga. Kemudian bagian bawah yang disebut naung boyang atau bawah rumah, berfungsi sebagai tempat hewan-hewan peliharaan seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, dan anjing. Berbentuk segi 4, dibentuk dan dibangun mengikuti model kosmos sesuai kepercayaan mereka bahwa alam raya tersusun dari 3 tingkatan, yaitu alam atas atau banua atas, banua tengah, dan banua bawah. Kemudian pakaian adat dan perhiasan. Pakaian pergantian wanita suku Mandar adalah baju poko dengan lapisan saabe Mandar. Yang pertama ada baju poko yang dipakai oleh para gadis remaja, motif dan warnanya tergantung pada selera pemakainya. Kemudian ada yang kedua yaitu baju boko yang dipakai oleh perempuan yang sudah bersuami, dibuat dari kain sutra yang tidak bermotif dan warna baju pokok tergantung pula pada selera pemakaiannya. Kemudian ada yang ketiga yaitu baju boko rate. Adalah baju boko yang ditambah aksesoris berupa kalung. Kemudian yang keempat yaitu pakaian pasigar terdiri dari sigar atau tutup kepala, baju kemeja, baju dawara, lipa rate dipakai oleh para keturunan bangsawan raja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sistem kesenian dan sistem religi yang berada di suku Mandar. Sistem kesenian yang pertama, sandek atau perahu khas Sulu Mandar. Yang kedua, kerajinan rumah tangga yang khas dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga, kuda petudu atau kuda menari, budaya
budaya suku Mandar. Yang keempat, seekor kuda akan dihias sedemikian rupa layaknya kuda tunggangan seorang raja. Sementara untuk penunggangnya adalah waktu suku Mandar yang sudah tamat dalam membaca Al-Quran, dihiasi memakai baju adat atau baju bodo. Yang kelima, upacara adat suku Mandar di Kecamatan Kabupaten Kota Baru yaitu Mapando Esai. Selanjutnya sistem religi. Yang pertama, pada umumnya dewasa ini suku Mandar adalah penganut agama Islam yang setia, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari kepercayaan seperti pamali, larangan, dan perbuatan magis seperti pemakaian jimat atau benda keramat dan sesaji. Di daerah pedalaman seperti pegunungan Pituluna, Salu, sebelum Islam masuk religi budaya yang dikenal ketika itu adalah adat Mapurondo yang diterjemahkan sebagai berpegang pada falsafah pamali aparandana. Sedangkan untuk wilayah persekutuan Pitubana Binanga sendiri, religi budayanya dapat ditemui pada peninggalannya yang berupa ritual dan upacara yang tampaknya bisa dijadikan patokan bahwa ia bersumber dari religi budaya dan kepercayaan masa lalunya. Sekian dari kelompok kami, saya lemparkan kepada moderator. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok 4 dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.